Lucu gue. Gue sebenarnya melakukan ini karena hari Jumat gue ada job stand up comedy. Jadi open mic itu adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak yang nggak sadar, open mic itu sering disebut sebagai amateur's night, dimana siapapun boleh ngejajal, nyari nama, atau nyoba materi. Dan biasanya comics yang sudah established, sebelum dia dibayar untuk melucu, dia praktekin dulu ilmunya di sini. Makanya gue berterima kasih sekali lagi kepada satu hal lagi adalah gue belajar bahwa kalau misalkan lu bohong, lu mesti bohong dengan total. Kalau bohong lu setengah-setengah, orang akan nggak percaya sama lu. Bohongnya mesti total. Ambil contoh gue pertama kali ngeh soal ini adalah ketika Piala Dunia datang ke Indonesia. Ada yang ingat nggak? Piala Dunia kan kemarin datang ke Indonesia tuh. Iya, benar ingat kan? Orang-orang pada rame, emang gila Piala Dunia sob, datang ke Indonesia gitu. Terus gue tanya, emang itu asli? Asli. Tahu dari mana? Dia yang bilang. Kalau percaya, iya gila sob, mana mungkin palsu. Di bawahnya pakai pesawat. Terus kalau misalnya di bawah naik mobil selalu ada iring-iringannya, pasti asli tuh. Terus gue gak yakin-yakin enggak ya. Terus gue nge-MC untuk acara itu, untuk Piala Dunia. Pas gue lihat biasa-biasa aja, gue juga gak bisa bedain asli atau enggak. Gak ada keringat Pele gitu, gak ada potongan rambut Maradona gitu, atau sidik jari tangan Tuhan tersebut. Gak ada sob, gak tahu gue. Kenapa orang-orang pada percaya? Karena total ngebohongnya. Lo bohongnya total. Mungkin itu piala asli, mungkin piala asli, tapi lu gak akan pernah tahu kan. Kita percaya karena dia total banget dalam membohong. Waktu gue kecil, gue pun gitu. Waktu gue kecil, gue suka malas sekolah kan. Terus kemana sekolah, terus gitu gue bilang, Bu, aku gak mau sekolah, aku males. Nah, gue bilang, gak ada, ambil bajunya, mandi, sekarang berangkat sekolah gitu. Gue bilang, kenapa gue gagal? Padahal gue udah ngaku sakit. Besoknya, gue bangun jam 4 pagi, rambut gue acak-acakin. Terus gitu gue ambil susu kental manis, gue tong di sini gue, sama gue tong di sini gue, jadi kayak leler-leler gitu di sini. Terus nyokap gue masuk, aku sakit. Nyokap gue bilang, astaga, anakku kenapa kamu? Udah kamu istirahat di sini aja, istirahat di sini aja, kamu gak usah sekolah. Terus gue berkesimpulan, oh berarti selama ini gue salah. Kalau gue bohong, gue mesti total. Nah berdasarkan teori ini, gue percaya Amerika tidak pernah mendarat sama sekali di bulan, sob. Orang Amerika itu nggak pernah mendarat di bulan. Kenapa gue merasa itu bohong? Dan bohongnya total. Mereka wah bikin langkah kecil bagi manusia, apalah kayak gitu-gitu kan. Wah semuanya dokumenternya ada, bohongnya total banget. Tapi sekarang lo pikir baik-baik. Kenapa sejak hari itu nggak pernah ada lagi orang mendarat di bulan? Coba lo pikir baik-baik. Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau orang Amerika sudah pernah mendarat di bulan, harusnya ada orang Amerika lain lah, Bill, William gitu kan, Brad gitu mendarat di bulan. Tapi nggak pernah ada orang lain gitu. Sekarang gue tanya, siapa di sini yang percaya Amerika pernah mendarat di bulan? Angkat tangan. Angkat tangan. Satu. Bego sendirian loh. Sekarang masuk akal nggak? Orang Amerika Neil Armstrong pernah mendarat di bulan. Kenapa nggak ada orang lain yang mendarat di sana? Kenapa nggak ada orang Rusia? Kalau emang Amerika pernah mendarat di bulan tahun 70-an, sekarang udah ada McDonald di bulan. Percaya gue? Di bulan udah ada Starbucks di sana juga. Ya nggak sih? Kalau orang Amerika sudah ke sana, nggak lama kemudian orang Rusia akan mendarat di bulan. Nggak pernah kan kita lihat kan? Orang Rusia dan orang Cina dan orang Indonesia. Karena harus ada orang Cina dulu baru orang Indonesia masuk. Dan kalau udah ada orang Indonesia di bulan, pasti ada restoran Padang. Apa rumah makan sederhana kayak di situ. Kalau ada rumah makan sederhana, pasti akan ada yang jual DVD bajakan di situ. Dan kalau misalkan ada jual DVD bajakan, pasti juga mungkin Jeremy Teti akan langsung dari situ. Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi di permukaan bulan, tapi semuanya setelah pesan-pesan berikut ini. Lucu gue. Kok gak ada tingnya ya? Gue tunggu loh dari tadi. Gak ada ya? Oke, oh lucu katanya. Oke, boleh. Bang Ramon senang karena gue nge-adlib saya dari tadi. Ayo beli. Ada satu hal lagi, ini penting sekali bagi gue. Dan ini adalah sesuatu yang juga lagi ingin gue latih. Gue pernah, ada yang pernah nonton video YouTube gue? Stand up comedy di YouTube, ada yang pernah lihat? Yang pernah lihat video gue di YouTube, coba tepuk tangan deh, biar kedengaran semua. Makasih. Lucu ya gue. Gue pernah bilang bahwa kesalahan utama orang Indonesia adalah terlalu sensi. Setuju? Dan ada buktinya ya. Kemarin gue ngomongin apa tuh? Agama marah, berantem. Wih, Pak Haji ngomongin agama, sensi. Biarin. Ngomong-ngomong soal agama, gue suka bingung kenapa khotbah suka bilang demikian khotbah yang singkat ini, beras selalu segitu-gitu aja khotbah.
Kalau khotbah lu cuma 10 menit, boleh deh lu bilang demikian khotbah yang singkat segitu-gitu 20 menit, 30 menit di semua masjid. Demikian khotbah yang singkat ini sama aja, nggak pernah beda. Anyway, balik lagi kayak tadi. Lucu ya gue. Orang Indonesia tuh terlalu sensi, tapi sekarang gue tahu kenapa orang Indonesia sensi. Karena orang Indonesia terlalu fokus dengan apa yang diucapkan ketimbang apa yang dimaksud. Sekali lagi, kenapa orang Indonesia terlalu sensitif? Karena kita terlalu fokus sama apa yang diucapkan ketimbang apa yang dimaksud. Dan ini bahaya, karena kadang-kadang kita bermaksud ngomong A, tapi nyampainya salah. Akhirnya apa? Yang sebelah situ marah, betul? Gue pernah waktu itu makan di Manado. Gue duduk di Tinoor. Nah, ada orang Manado di sini? Selain Mongol ya. Mongol gue ajak ngomong, ntar 2 jam sendiri ngelanjutnya. Dulu aku pernah, Sob. Jujur, Sob, gue pernah ke Tinoor Jaya, Sob. Dan itu ngondek KW. Semua orang KW di mata lu, ah. Bingung gue. Semua orang KW di mata lu. Bagus. Waktu dia lagi. Ya gue pernah makan di Tinoor Jaya. Gue duduk di situ, gue tanya sama si ibu, Bu, apa menu yang spesial di sini? Sambil menanti ibu itu ngomong, monyet, babi, kelelawar, tikus, anjing. Gue bilang, ibu barusan ngasih tau menu, tapi baru menghina saya. Kita kasar banget, karena ternyata belakangan gue tau emang semuanya dimakan sama orang Manado. Orang Manado makan tikus, orang Manado makan babi, monyet. Kalau dinosaurus masih hidup mungkin juga dimakan, Cro-Magnon, Homo segala macam udah dimakan, kita terus erectus, semuanya dimakan. Tapi kalau misalkan gue fokus sama apa yang diucapkan, marah dong gue. Padahal yang dia maksud adalah ngasih tahu menu, betul? Kadang-kadang kan perempuan kan suka gitu. Lo cowok nih ngomong sama pacarnya, sayang, aku mau nonton bola ya sama teman-teman, terus pacarnya, mau terpos sama kamu, lu sih, kenapa sih? Aku benci sama kamu. Itu yang dia ucapkan. Yang dia maksud adalah baru juga bentar ketemunya, ngomong pergi lagi, aku tuh kangen. Itu sebenarnya. Bener loh. Ngomongnya gitu. Aku mau jalan-jalan dulu sama teman-teman. Pergi sana, suka sama kamu. Aku tuh sayang, maksudnya aku tuh sayang. Tapi kamu kok pergi mulu. Kalau misalkan lu ngomong sama bos, naikin dong gaji gue pengen naik gaji nih, pengen beli mobil baru gitu. Terus bos lu bilang, oke, baiklah kalau gitu saya akan lihat kinerja kamu. Kemudian saya akan coba untuk teliti dan mungkin kamu akan naik gaji. Itu yang diucapkan. Yang dia maksud adalah kerja dulu goblok, kerja. Gak usah minta naik gaji. Udah kerja aja dulu yang benar. Kalau emang kerja dulu bagus, gue naikin gaji. Itu sering sekali terjadi dan emang kita mesti hati-hati banget dengan apa yang kita ucapkan. Benar nggak? Perempuan itu kadang-kadang suka marah gara-gara BBM. Dia bilang, kamu lagi di mana? Makan. Terus ceweknya bilang, kok ketus banget? Di mana nadanya sih? Kenapa kamu ketus? Terus dia bilang, soalnya tanganku lagi dipakai untuk makan gitu. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Oh gitu ya? Kasar ya sama aku? Perempuan tuh suka agak lebay tuh, perempuan. Maaf ya saya. Perempuan tuh suka lebay, padahal gak ada nadanya, kagak ada nadanya. Dan memang kadang-kadang kita mesti hati-hati. Banyak orang yang suka nulis, maksudnya berbeda, nulisnya salah. Contoh nih, contoh. Waktu itu di sebuah perumahan ada tulisan di tembok gitu ya kan, karena mungkin dia suka capek ngeliat orang buang sampah sembarangan. Terus tulisan itu maksudnya adalah berhentilah buang sampah di sini. Tapi tulisannya adalah stop, tanda seru, buang sampah di sini. Sekarang bayangin lo adalah pembantu dan bahasa Inggris lu, bahasa Indonesia lu bagus gitu ya. Lu datang bawa kantong sampah, terus udah jalan, terus lu lihat tulisan stop, buang sampah di sini. Waktu gua mendarat, ya kalau misalnya lu keluar, kalau ada yang pernah nih, lu negara di Indonesia, lu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian lu keluar dari gerbang kedatangan internasional. Di depan ada tulisan stop, gunakan obat-obat terlarang. Tapi stop tanda seru, gunakan obat-obat terlarang. Nah bayangin lo adalah seorang drug user dengan bahasa Indonesia bagus. Lo akan turun dari bandara sebelah stop, gunakan obat-obat terlarang. Yang kita mesti fokusin adalah maksud, bukan ucapannya. Ucapannya kadang salah, lisan itu kadang-kadang salah gitu. Jadi kita mesti perhatiin baik-baik maksudnya. Dan ini penting sekali untuk kita. Kenapa? Lain kali kita ngeliat Pak SBY ngomong saya prihatin, kita tahu itu yang dia ucapkan. Yang dia maksud adalah saya menyerah, saya ampun, gak ngerti lagi mau apa-apain deh. Terima kasih banyak semuanya, sahabat.